Coba contohkan kepada saya, Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Nggak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Nggak ada dalam agama katanya. Karena bicara soal ilmiah. Ilmiah yang bagaimana? Kholaqal insana min alaq itu masa nggak ilmiah? Guru Gembul itu gobloknya minta ampun. Ini goblok banget orang. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah? Ada. Tadi katanya nggak ada, sekarang jadi ada. Ini orang yang bener-bener goblok ya. Habis ngomong nggak ada, sekarang bilang ada. Ini yang saya katakan goblok adalah cara berpikirnya, bukan personalnya. Ingat, herannya itu kok bisa orang segoblok ini tuh diagung-agungkan sama netizen. Bingung saya. Contoh, nah itu contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke, dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba, seperti apa? Sorban misalkan ya. Sorban misalkan yang seperti itu ya. Dia memberikan contoh adalah sorban. Ingat, apa? Sorban contohnya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Jejak-jejak yang ada di Mekah. Jejak apa? Mbul, gembul, gemar ngibul. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Saya ngeket sampai jungkol-jungkol nih. Ini orang kok goblok banget ya. Tadi katakan nggak ada. Pantesan Rocky Gerung mengatakan gembul singkatan dari gemar ngibul. Subjektif dong? Iya, pada bagian itu subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya gak... Nah, halo auto gagap kan? Goblok nih orang. Perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan, kata Pak Guru? Bukan. Nah, tadi kita udah catat di awal kan tentang sorban. Dia mengatakan bukan. Nah, inilah bukti ketololan, kegoblokan Guru Gembul. Habis dia ngoceh, terus sekarang katanya bukan. Nah, inilah bukti ya kegoblokan, ketololan. Nah, terus diingat adalah yang saya kritik adalah cara berpikirnya. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Gak semuanya, saya bilang gak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu, figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada? Ada jejaknya. Jejak apa jejaknya? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofak dan mentifak. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Walah mbul gembul. Iki wong apa-apa to jane iki. Kok iso men ngene gobloke yo nemen banget. Ingat Bul, berani tampil mesti harus berani disentil. Jangan kamu nyentil orang terus tapi kamu nggak mau disentil juga. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? Saya nggak bilang soal kan subjektif kuburan juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah. Saya bilang soal. Kita udah catat di awal tadi kamu nyebutkan sorban Bul. Nah sekarang kok kamu katakan bukan. Bul, gembul, gemar ngibul. Nah, beginilah yang mulia, bahasanya zaman udah di akhir nih, banyak orang-orang yang bodoh yang jadi panutan. Banyak orang yang ngerti agama, ngomong agama. Nah, akhirnya ngawur. Nah, orang kalau nyukur ngawur petal kabeh dan ketahuan hari itu juga. Tapi kalau perkara agama ngawur, hari ini mungkin gak ketahuan, nanti di akhirat ketahuan bahwasanya kamu akan sengsara untuk selama-lamanya gara-gara ngawur.
Makanya harus hati-hati cari guru biar nggak ngawur.